Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutmainnah, NIM A1H11950, mahasiswi jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Halu Oleo Kendari. Saya dari kelompok 9, mata kuliah Strategi Pembelajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pengertian strategi pembelajaran, konsep dasar strategi pembelajaran, dan klasifikasi strategi pembelajaran. Langsung saja pada poin pertama, pengertian strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah suatu rencana, metode, dan perangkat aktivitas yang terencana untuk meraih tujuan pembelajaran. Definisi lain dari strategi pembelajaran yaitu suatu rencana rangkaian kegiatan yang pada pemakaian metode dan penggunaan akan semua sumber daya atau kekuatan demi adanya pembelajaran yang disusun untuk meraih tujuan tertentu. Materi yang kedua, konsep dasar strategi pembelajaran. Menurut Mansur 1991, terdapat 4 konsep dasar strategi pembelajaran. Yang pertama adalah mengidentifikasikan serta menetapkan tingkah laku dari kepribadian anak didik sebagaimana yang diharapkan sesuai dengan tuntutan dan perubahan zaman. Yang kedua, mempertimbangkan dan memilih sistem belajar mengajar yang tepat untuk mencapai sasaran yang akurat. Yang ketiga, memilih dan menetapkan prosedur, metode, dan teknik belajar mengajar yang dianggap paling tepat dan efektif sehingga dapat dijadikan pegangan guru dalam menunaikan kegiatan mengajar. Yang keempat, menetapkan norma-norma dan batas minimal keberhasilan atau kriteria serta standar keberhasilan sehingga dapat dijadikan pedoman bagi guru dalam melakukan evaluasi hasil kegiatan belajar mengajar. Materi yang ketiga adalah klasifikasi strategi pembelajaran. Yang pertama, strategi pembelajaran langsung. Strategi pembelajaran langsung merupakan pembelajaran yang banyak diarahkan oleh guru. Strategi ini efektif untuk menentukan informasi atau membangun keterampilan tahap demi tahap. Pembelajaran langsung biasanya bersifat deduktif. Yang kedua, strategi pembelajaran tak langsung. Strategi pembelajaran tak langsung sering disebut induktif. Berlawanan dengan strategi pembelajaran langsung, pembelajaran tak langsung umumnya berpusat pada peserta didik. Meskipun dua strategi tersebut dapat saling melengkapi, peranan guru bergeser dari seseorang penceramah menjadi fasilitator. Yang ketiga, strategi pembelajaran interaktif. Pembelajaran interaktif menekankan pada diskusi dan sharing di antara peserta didik. Diskusi dan sharing memberi kesempatan peserta didik untuk bereaksi terhadap gagasan, pengalaman, pendekatan, dan pengetahuan guru atau temannya, dan untuk membangun cara alternatif untuk berpikir dan merasakan. Yang keempat, strategi pembelajaran empirik. Strategi pembelajaran empirik berorientasi pada kegiatan induktif, berpusat pada peserta didik, dan berbasis aktivitas. Yang kelima, strategi pembelajaran mandiri. Belajar mandiri merupakan strategi pembelajaran yang bertujuan untuk membangun inisiatif individu, kemandirian, dan peningkatan diri. Fokusnya adalah pada perencanaan belajar mandiri oleh peserta didik dengan bantuan guru. Belajar mandiri juga bisa dilakukan dengan teman atau sebagian dari kelompok kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Awaldiyah dengan stambuk A1H1195051, jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Halu Oleo Kendari. Selanjutnya saya akan membahas materi tentang pola-pola belajar. Menurut Robert M. Gagnet mengemukakan 8 tipe belajar, yaitu tipe pertama signal learning atau belajar isyarat, yaitu diberikan stimulus secara serempak, penanggulangan yang menghasilkan respon yang bersifat umum dan emosional. Tipe kedua stimulus respon learning, yaitu kemampuan tidak datang dengan tiba-tiba tetapi melalui latihan, respon dapat diatur dan dikuasai. Tipe ketiga, kaining atau rantai atau rangkaian, yaitu kesinambungan, penanggulangan, dan reinformation antar satuan ikatan S sampai R. Tipe keempat, verbal asosiasi atau asosiasi verbal, yaitu membentuk pola hubungan dengan unsur-unsur dalam urutan tertentu yang saling mengikuti. Tipe kelima, discrimination learning atau belajar diskriminasi, yaitu belajar mengadakan pembeda, memilih pola-pola respon yang paling sesuai setelah siswa memiliki kemahiran. Tipe keenam, konsep learning atau belajar konsep,
yaitu berdasarkan kesamaan ciri-ciri dari sekumpulan stimulus dan objek-objeknya membentuk suatu pengertian atau konsep. Tipe ketujuh, rule learning atau belajar aturan, yaitu membuat generalisasi hukum dan aturan. Tipe kedelapan, problem solving atau pemecahan masalah, yaitu belajar memecahkan masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rismawati, NIM A1H11952. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pendekatan dalam belajar mengajar. Adapun poin-poin yang akan saya jelaskan nantinya yaitu A. Pengertian pendekatan dalam belajar mengajar, B. Ciri-ciri pendekatan dalam belajar mengajar, C. Jenis-jenis pendekatan dalam belajar mengajar, D. Pendekatan dalam belajar mengajar, dan E. Contoh media pendekatan dalam belajar mengajar. Bagian A. Pengertian pendekatan dalam belajar mengajar. Pendekatan dalam belajar mengajar adalah ide atau prinsip cara memandang dalam menentukan kegiatan pembelajaran. Pengertian pendekatan dalam belajar mengajar menurut para ahli 1. Gulo adalah sudut pandang kita dalam memandang seluruh masalah yang ada dalam kegiatan belajar mengajar atau pembelajaran. 2. Sanjaya adalah titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. 3. Wati adalah sebuah titik tolak atau sudut pandang guru terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. 4. Rahmawati adalah jalan atau cara yang akan ditempuh atau digunakan oleh pendidik untuk memungkinkan siswa belajar sesuai tujuan tertentu. B. Ciri-ciri pendekatan dalam belajar mengajar. 1. Merupakan sebuah filosofi atau landasan. 2. Merupakan sudut pandang. 3. Serangkaian gagasan untuk mencapai tujuan tertentu. 4. Jalan yang ditempuh untuk menyampaikan pembelajaran. C. Jenis-jenis pendekatan dalam belajar mengajar. Pendekatan dalam belajar mengajar secara garis besar terbagi atas 2, yaitu 1. Teacher-centered atau berpusat pada guru. Artinya, guru sebagai seorang ahli yang memegang kontrol selama proses pembelajaran dalam aspek organisasi, materi, dan waktu. 2. Student-centered atau berpusat pada siswa. Artinya mendorong siswa untuk mengerjakan sesuatu sebagai pengalaman praktik dan membangun makna atas pengalaman yang diperolehnya. D. Pendekatan dalam belajar mengajar. 1. Pendekatan keagamaan. Pendekatan keagamaan adalah pendekatan yang dimasukkan unsur-unsur agama dalam setiap mata pelajaran dan untuk menanamkan jiwa agama kepada dalam diri siswa. E. Contoh-contoh media pendekatan belajar mengajar. 1. Media cetak atau print out. Pendekatan dalam bentuk cetak adalah media yang berasal dari teks, gambar, serta ilustrasi pendukung lainnya yang digunakan sebagai penyampai informasi belajar. 2. Media audio. Media adalah media berbasis suara, bunyi-bunyian, dan media nonverbal. Contoh media ini adalah radio, game interaktif, dan lain-lain. 3. Media audiovisual adalah media yang menayangkan gambar dan audio dalam waktu bersamaan. Media ini adalah media yang dapat didengar dan dapat dilihat. 4. Multimedia interaktif adalah media pembelajaran berbasis multimedia yang dilengkapi alat pengontrol yang dapat memberi respon sikap pengguna sehingga alat dapat memberi respon dan ada hubungan timbal balik antara pengguna dan alat. 5. E-learning adalah media pembelajaran berbasis elektronik yang memanfaatkan komputer atau laptop yang terhubung dengan jaringan komputer atau jaringan internet. 6. Media realia adalah alat atau benda yang terdapat dalam kehidupan nyata. Umumnya benda ini adalah benda alam yang dapat ditemukan di sekitar tempat belajar atau dalam kehidupan sehari-hari seperti tumbuhan, bebatuan, pepohonan, dan sebagainya. Nama saya Udiani, NIM A1H11953. Saya akan menjelaskan salah satu jenis media pembelajaran, yaitu media audiovisual. Media audiovisual adalah media yang mempunyai unsur suara dan unsur gambar.
Jenis media ini mempunyai kemampuan yang lebih baik karena meliputi kedua jenis media auditif, mendengar, dan visual melihat. Di samping menarik dan memotivasi siswa untuk mempelajari materi lebih banyak, materi audiovisual dapat digunakan untuk satu, mengembangkan keterampilan mendengar dan mengevaluasi apa yang telah didengar. 2. Mengatur dan mempersiapkan diskusi atau debat dengan mengungkapkan pendapat-pendapat para ahli. Jenis-jenis media audiovisual. Adapun jenis-jenis media audiovisual adalah audiovisual murni dan audiovisual tidak murni. Audiovisual murni atau sering disebut dengan audiovisual gerak yaitu media yang dapat menampilkan unsur suara dan gambar yang bergerak. Unsur suara maupun unsur gambar tersebut berasal dari suatu sumber film bersuara, video, dan televisi. Audiovisual tidak murni yaitu media yang unsur suara dan gambarnya berasal dari sumber yang berbeda. Audiovisual tidak murni ini sering disebut juga dengan audiovisual diam plus suara, yaitu media yang menampilkan suara dan gambar diam seperti sound slide atau film bingkai suara. Karakteristik media audiovisual. Karakteristik media audiovisual adalah memiliki unsur suara dan unsur gambar. Alat-alat audiovisual merupakan alat audible, artinya dapat didengar, dan alat-alat yang visible, artinya dapat dilihat. Jenis media ini mempunyai kemampuan yang lebih baik karena meliputi dua jenis media, yaitu media audio dan visual. Karakteristik atau ciri-ciri utama teknologi audiovisual adalah sebagai berikut. Digunakan dengan cara yang telah ditetapkan sebelumnya oleh perancang atau pembuatnya, merupakan presentasi fisik dari gagasan real dan gagasan abstrak. Dikembangkan menurut prinsip psikologi behaviorisme dan kognitif, berorientasi kepada guru dan tingkat perlibatan interaktif murid yang rendah. Kelebihan dan kekurangan media berbasis audiovisual. Media audiovisual mempunyai kelebihan dan kekurangan sendiri-sendiri. Ada dua jenis media audiovisual di sini, yaitu audiovisual gerak dan audiovisual diam. Kelebihan dan kekurangan audiovisual gerak. Kelebihan dan kekurangan film sebagai media audiovisual gerak. Keuntungan atau manfaat film sebagai media pengajaran antara lain, film dapat menggambarkan suatu proses, misalnya proses pembuatan suatu keterampilan, tangan, dan sebagainya. Sedangkan kekurangannya yaitu film bersuara tidak dapat diselingi dengan keterangan yang diucapkan sewaktu film diputar. Perhentian pemutaran akan mengganggu konsentrasi audiens. Kelebihan dan kekurangan media audiovisual diam. Kelebihan dan kekurangan film bingkai sebagai media audiovisual diam. Kelebihan film bingkai sebagai media pendidikan adalah materi pelajaran yang sama dapat disebarkan ke seluruh siswa secara serentak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Ensiah dengan stambuk A1H111954. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Halu Oleo, jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Baik, di sini saya akan menjelaskan salah satu metode dalam pembelajaran. Saya akan menjelaskan tentang metode tanya jawab. Metode tanya jawab adalah penyajian pembelajaran dalam proses belajar mengajar melalui interaksi dua arah atau two-way service dari guru ke peserta didik atau dari peserta didik kepada guru agar diperoleh jawaban kepastian materi-materi jawaban lisan guru atau peserta didik. Baik, adapun pengertian metode pembelajaran
yang dikemukakan oleh para ahli. Yang pertama, menurut Reustia NK. Menurut Reustia NK, metode tanya jawab adalah suatu teknik untuk memberikan motivasi pada siswa agar bangkit pemikirannya untuk bertanya selama mendengarkan pelajaran atau guru mengajukan pertanyaan, siswa yang menjawab. Yang kedua, menurut tim deduktif metodik. Metode tanya jawab adalah suatu cara di mana agar guru pada umumnya berusaha menanyakan apakah siswa telah mengetahui fakta tertentu yang sudah diajarkan atau apakah proses pemikiran yang dipakai oleh siswa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratnawati Stambuk A1 B6 14085. Selanjutnya saya akan membahas tentang kelemahan dari metode tanya jawab dan kelebihan metode tanya jawab dalam proses pembelajaran. Pertama, kelemahan dari metode tanya jawab yaitu 1. Adanya rasa tidak puas atas pertanyaan yang diberikan. 2. Adanya pertanyaan yang tidak terlampau menghendak jawaban ya atau bukan. 3. Bagi siswa yang tidak aktif atau jarang bertanya, bahkan tidak pernah, terkadang menjadi malu kepada teman-temannya. 4. Bagi siswa yang malas membaca, metode tanya jawab menjadi tidak aktif atau pasif. Sedangkan kelebihan metode tanya jawab dalam proses pembelajaran yaitu 1. Dapat mengetahui sampai sejauh mana kemampuan peserta didik terhadap pelajaran. 2. Memberikan kesempatan kepada peserta didik mengembangkan untuk mengajukan pertanyaan kepada guru tentang suatu masalah yang belum dipahami. 3. Memotivasi dan menimbulkan kompetensi belajar peserta didik. 4. Melatih peserta didik untuk berpikir dan berbicara secara sistematis.